lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dinamika penduduk benua-benua dunia dengan Ibu Rizka Farulia. Ya, kita kembali ke materi. Yang kemarin materi masih ingat ya nak? Yaitu mengenai negara maju dan negara berkembang. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Belum mengucapkan dulu ya? Gak apa-apa ya? Oke, kita kembali materinya ya, yaitu mengenai mulai dulu ya nak ya. Oke, assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Kita lanjut materi selanjutnya mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke, ini masih ada kaitannya dengan negara maju dan negara berkembang ya. Oke, di sini dinamika penduduk benua-benua di dunia itu ada yang namanya istilah penduduk. Ya, penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Ya, kita lanjut. Nah, Ibu akan contohkan di sini dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Data Sheet atau WPDS pada tahun 2005, itu jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Ya. Kemudian penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk pendatang yaitu orang asing yang besar yaitu adalah negara Hong Kong sebesar 39%, Macau 55%, Brunei 37%, Singapura 39%, dan Malaysia 8%. Indonesia belum ada datanya. Ya. Lanjut. Ini adalah peta kepadatan penduduk di benua Asia. Ya, ini lihat pada gambar, dilihat warnai. Nah, ini adalah kepadatan penduduknya. Berarti kalau yang merah ini, ya, berarti lebih padat, ya. Nah, ini, ya, ini India, ini Cina, ya. Indonesia juga ada. Nah, ini Jepang, ya. Kamu bisa lihat di sini adalah peta kepadatan penduduk di benua Asia. Kita lanjut. Dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Ini berdasarkan WPDS 2015. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau dalam bahasa Indonesianya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang
rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Lanjut ya, Nah. Oke, berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Sedangkan Indonesia termasuk kategori sedang dan negara Nepal untuk kategori rendah. Hal ini berkaitan dengan materi negara maju dan negara berkembang yang kalian sudah dapatkan. Oke, dan ciri-ciri dari negara maju dan berkembang. Oke, ini ada kaitannya ya, Nak ya. Masih ada kaitannya dengan negara maju dan negara berkembang. Oke, dilihat dari komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafis. Gambaran tersebut dinamai piramida penduduk. Oke. Ada macam-macam bentuk piramida penduduk. Ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama adalah piramida muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Bentuknya seperti kerucut ya, atau segitiga. Yang kedua, piramida tua atau konstruktif. Ini seperti batu nisan. Ya. Yang ketiga adalah piramida penduduk tetap atau stasioner. Itu bentuknya seperti granat. Oke, Ibu satu-satu akan jabarkan ya apa ciri-ciri dari ketiga piramida ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Nah, piramida ini hanya terjadi di satu wilayah atau negara yang mempunyai jumlah angka kelahirannya itu lebih tinggi daripada angka kematian. Dengan kata lain, wilayah ini mempunyai pertumbuhan dari jumlah penduduk lebih cepat. Gambar bentuk piramida ini ialah berbentuk kerucut yang mempunyai alas cukup lebar, itu dengan puncak agak meruncing. Oke, ciri-ciri dari piramida penduduk muda ini yaitu yang pertama, angka kelahirannya sangat tinggi apabila dibandingkan dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia mudanya yaitu dari 0 sampai 19 tahun ini sangat besar, serta usia tuanya itu sedikit jumlahnya. Kemudian pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian sebagian besar itu berada di kategori penduduk muda. Terdapat di negara-negara berkembang. Kemudian kelompok usia tua itu sedikit. Ya, ini adalah ciri-ciri dari piramida penduduk muda. Kelebihan dan kekurangan ekspansif piramida muda itu ialah memiliki sumber daya alam yang banyak. Kemudian kekurangannya dari piramida muda ini ialah kelebihan jumlah penduduk atau mengalami dari gejala maksud. Nah, ya, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari piramida muda atau ekspansif. Kita lanjut ke berikutnya. Piramida muda ini adalah negara dengan penduduk yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang tinggi. Bentuk kerucutnya adalah segitiga. Biasanya bentuk piramida penduduk ini dimiliki oleh negara berkembang. Contohnya negara kita, yaitu Indonesia. Oke. Kita lanjut ke piramida yang kedua, yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Ini bentuknya seperti batu nisan. Ya. Piramida penduduk tua itu adalah negara dengan jumlah penduduk terus berkurang. Angka kelahirannya lebih kecil dari angka kematian. Sebagian besar penduduknya berada pada kelompok usia tua. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Bentuknya menyerupai bentuk nisan. Bentuk piramida ini dimiliki oleh negara yang sudah maju seperti Jerman, Belgia, Swiss, dan lainnya. Kita lanjut. Ciri-ciri dari piramida penduduk tua yaitu yang pertama, jumlah penduduk kategori usia mudanya sangat kecil. Kedua, penduduk tertinggi berada pada usia dewasa. Ketiga, pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan. Keempat, jumlah penduduk muda itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk tuanya.
dari tahun ke tahun jumlah penduduknya berkurang. Nah, ini adalah ciri-ciri dari piramida penduduk tua. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yaitu kelebihannya ini adalah tidak ada ancaman malnutrisi. Yang kekurangannya adalah ini jumlah penduduknya itu terus berkurang. Pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Oke. Lanjut, yang ketiga yaitu piramida penduduk tetap atau stasioner. Ya, digambarkan seperti kayak granat. Ya, piramida menggambarkan bahwa keadaan penduduk usia muda dengan usia tua memiliki komposisi yang hampir seimbang. Nah, kamu bisa lihat ya, jumlahnya antara penduduk laki-laki dengan perempuan itu rata-rata seimbang, sama. Oke, bentuknya seperti mendekati bentuk granat. Tingkat kelahiran serta juga tingkat kematian itu berada pada kondisi seimbang atau tetap. Piramida penduduk stasioner ini dapat ditemukan di negara maju seperti misalnya Amerika, Inggris, Prancis, serta negara maju lainnya. Oke. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tingkat kelahiran itu cukup rendah. Yang kedua, jumlah penduduk pada tiap-tiap kategori atau kelompok hampir sama. Yang ketiga, untuk tingkat kematian hampir rendah. Yang keempat, terjadi pada beberapa negara maju. Yang kelima, pertumbuhan penduduknya sangat kecil atau juga lambat. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yaitu kelebihannya, jumlah kelahirannya serta kematiannya seimbang. Kekurangannya, pertumbuhan penduduk rendah sehingga akan membuat sumber daya alamnya minim. Nah, ini ibu tampilkan caranya membuat piramida penduduk berdasarkan data-data yang ibu tampilkan. Nah, ini adalah contohnya. Ini contohnya nak ya. Di sini ada data-datanya, kelompok umur atau usia, kemudian di sini jenis kelaminnya perempuan laki-laki. Ini kelompok umurnya 0 sampai 4 tahun, kemudian 5 sampai 9, 10 sampai 14. Nah, ini sampai ke 75 tahun ke atas. Oke. Oke, usia perempuan itu di tabel ini berjumlah 11.500.000, laki-laki 12 juta. Oke, kita tampilkan di dalam grafik. Kamu pertama kali yang kamu buat adalah buat garis vertikal. Nah, garis yang vertikal ini adalah menunjukkan usianya. Nah, kamu tampilkan di sini, kamu tulis, kamu buat jaraknya ini harus sama. Mau 1 cm 1 cm ataupun mau setengah cm, yang penting sama jaraknya. Kemudian kamu tulis di sini dari mulai usia terendah dahulu, yaitu 0 sampai 4 tahun, lanjut 5 sampai 9, kemudian 10 sampai 14, kemudian 15 sampai 19, dan seterusnya sampai 75 ke atas. Oke, kemudian kamu buat garis horizontal. Ya, kemudian kamu bagi 2 rata. Kamu tandai di sini. Kamu di garis ini 0. Ya, selain yang di usia, di sini juga kamu buat garis 0. Ya, kamu tandai di garis ini, tanda 0 menandakan di sini adalah jumlah dalam jutaan. Di sini yang khusus yang jumlah laki-laki, yang di sebelah yang warna merah ini adalah perempuan. Oke, ibu intervalnya itu 1-1, yaitu mulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang di kanan juga 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau mau intervalnya tidak mau 1 atau 2, itu harus sesuai. Kalau intervalnya 2 berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau mau 5 berarti 5, 10, 15, dan seterusnya. Enak ya? Oke, ibu di sini contohnya intervalnya 1. Oke, kamu bisa lihat. Kita mau gambarkan. Bagaimana cara gambarnya? Kamu lihat dari 0 yang terendah dulu. Usia dari 0 sampai 4 tahun. Di sini kamu lihat laki-laki. Berapa jumlahnya? Di sini 12 juta. Nah, kamu tarik garis. Ya, kamu tarik garis di 12. Nah, ini 12 juta. Ya, kamu tarik garis buat seperti batangan. Kemudian lanjut ke yang perempuan, berapa jumlahnya? Nah, di situ 11.500.000. Nah, berarti antara 11 dengan 12 di tengah-tengah.
Nah, kamu tarik garis, kemudian lanjut di sini, ya, cari batangnya. Nah, kemudian setelah kita dapat, nah ini laki-laki dan ini perempuan. Oke, lanjut. Usia dari 5 sampai 9 tahun. Nah, ini berapa yang perempuan yang lakinya? Oke, yang laki-lakinya itu 12.200.000. Nah, kamu masukkan di sini. Ya, kamu tandai. Nah, tandai dulu di sini. 12.200.000 kamu tandai di sini. Kemudian kamu tarik garis. Ya, membuat seperti batangan ya, Nak ya. Oke, yang perempuan yang usia 5 sampai 9 tahun di sini 11.600.000. Nah, kamu lihat di sini. Ya. 11.600.000. Nah, di sini di tengah-tengah. Nah, di agak ke sini sedikit ya. Oke, kamu tarik garis. Nah, ini ya. Kemudian kamu buat batang ya. Kamu tarik garis lurus pakai penggaris ya. Rapi bikinnya. Kemudian lanjut berikutnya. Usia 10 sampai 14 tahun, yang laki-laki berapa disesuaikan dengan datanya ya. Terbentuklah menjadi piramida sampai terakhir sampai 75 plus 75 ke atas antara jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sudah terbentuk piramida. Ini adalah jenis piramida penduduk muda atau ekspansif ya. Oke, ini adalah contohnya. Nah, tibalah tugas kamu. Tugas kamu adalah, kamu lihat di sini. Nah, ya. Pertama, buatlah piramida penduduk berdasarkan data-data berikut. Nah, ini data-datanya ya, Nak ya. Kamu lihat ya. Kamu buat seperti contoh yang udah Ibu berikan. Ya. Kemudian tentukan jenis piramidanya. Setelah kamu tentukan ini, kamu buat ya, Nak ya, grafiknya. Kamu beri judulnya piramida apakah telah terbentuk ini ya. Kemudian kamu tulis setelah ketahui ini bentuk piramidanya apa, kamu tulis apa ciri-ciri piramida yang kamu buat ini, apakah ciri-cirinya. Misalnya kalau piramida muda, ciri-cirinya apa ya. Kemudian yang keempat, termasuk ciri negara apakah dari piramida tersebut. Nah, kalau yang piramida muda itu yang menganut adalah negara berkembang. Nah, kamu setelah menulis ya, menggambarkan piramida, nah itu yang kamu buat itu adalah termasuk piramida apa. Kemudian itu adalah termasuk negara maju ataukah berkembang. Kemudian sebutkan nama negara yang menganut piramida yang kamu buat. Nama negaranya apa saja. Kalau piramida muda berarti negara berkembang, contohnya Indonesia. Nah, kalau yang ini apa? Kamu sebutkan ya. Nah, semua ini tugas kamu kerjakan di buku gambar. Oke. Nah, batas pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Berarti hari Jumat pertemuan berikutnya ya. Oke, berasa cukup jelas ya, Nak ya. Apabila mau ditanyakan silakan kamu tanyakan di WA ya. Ibu sekiankan materi hari ini. Ibu harap kamu dapat mengerti dan kamu paham akan materi hari ini. Baik, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Kamu tetap semangat ya, Nak ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa materi berikutnya.